Bapa, kami bersyukur karena kami hari ini memasuki kata berbahagia orang yang diberkati yang ketujuh. Tuhan, kami percaya bahwa perjalanan gereja orang percaya adalah perjalanan yang sudah ditempuh, yang sudah dijalani, dan yang sudah dilalui oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami dengan bersungguh-sungguh berkomitmen untuk mengenal Kristus bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pikiran kami, tetapi juga seluruh ajaran dengan ketat dari awal apa yang diajarkan sampai terakhir. Dan itulah yang kami jajaki, yang kami nikmati, yang kami pelajari. Tolonglah kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan membawa hati kami menjadi pembawa damai. Hati yang sungguh-sungguh mendahulukan kesucian, kekudusan Tuhan. Dan hati yang miskin, yang lemah lembut, yang haus dan lapar akan kebenaran, yang berduka cita karena dosa-dosa manusia. Karena tanpa keenam kata berbahagia itu, kami tidak mungkin bisa membawa damai. Karena kami tahu Tuhan bahwa iblis dan segala roh jahat tidak pernah kenal istilah damai. Dan bahkan sampai di neraka pun iblis tetap memerangi engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa engkaulah yang memberikan damai kepada kami. Orang-orang yang percaya diikat dengan kasih-Mu, diikat dengan kesetiaan, sehingga kami bisa dan mampu menjalani hati yang damai dan menjadi pembawa damai. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, pimpinlah kami, dan berikan kami kemampuan dan anugerah untuk bisa menjadi terang dan garam-Mu, menjadi pembawa damai yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca kata-kata berbahagia ya. Karena ini awal kita ibadah secara offline, maka saya baca dari ayat ke-3 sampai ayat yang ke-9. Dan kita akan bahas ayat yang ke-9 secara khusus. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan yang terakhir sebelum kita bahas ayat pembawa damai, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan yang kita bahas hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai atau pembawa damai. Bukan pencipta damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kata-kata berbahagia yang pertama itu dengan kata berbahagia yang ke-8 sama-sama memiliki empunya kerajaan surga. Dan itu diapit 1 dan 8 ya. Dan itu satu rangkuman yang sangat indah, dan itu satu karakter, satu sifat, satu natur anak-anak kerajaan Allah yang ada di depan. Sebelum Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dan seluruh tuntutan hukum Taurat, maka kata-kata pertama yang diucapkan atau yang diajarkan Tuhan Yesus adalah berbahagialah. Dalam terjemahan yang lebih tepat adalah diberkatilah, terberkatilah. Jadi bukan happy seperti yang kita pikir happy-happy dunia, bukan. Tapi diberkatilah dari kata makarios itu ya. Nah, saudara, kita akan membahas tentang berbahagialah orang yang membawa damai, dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut atau mereka akan dipanggil, mereka akan diberikan predikat sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Karena ini mengenai kerajaan Allah. Dan kata-kata berbahagia tentunya adalah berbahagia yang kita harapkan adalah orang-orang yang diberi damai. Bukan orang yang menyalurkan damai. Orang yang membawa damai itu orang yang punya misi bahwa dia sedang memberikan sesuatu. Sedangkan dunia itu terbalik.
mereka ingin, mereka mendapatkan damai. Kalau kita menyalurkan damai, mereka mencari damai, kita sudah memiliki damai. Dan ini bedanya. Jadi kalau dunia sedang berperang antara negara satu dengan negara satu berperang gitu ya, terus mencari perdamaian, maka kedua negara ini harus ada yang kuat itu mengerti yang lemah tahu diri yang kuat siapa, dan di situ ada perdamaian yang mempersyaratkan kedua belah pihak ini menerima perjanjian. Ya. Jadi perjanjian apa? Contohnya, kalau dia lebih kuat dan saya lebih lemah, kalau kamu nggak mau damai, kamu tak ambil negaramu. Maka orang yang lemah ini akhirnya berdamai karena dia nggak bisa, karena dikuasai, karena yang lebih kuat itu, maka terjadi damai yang bukan damai, itu adalah perjanjian penguasaan yang disebut sebagai penjajahan. Dan Indonesia di bawah penjajahan Belanda itu ratusan tahun. Ya, walaupun ada hal-hal positif yang banyak di sana. Tetapi kebebasan kita nggak bisa, karena yang mengekang kita adalah Belanda, dan semua diatur oleh mereka. Jadi damai itu artinya adalah ada yang mengatur, kalau kamu nurut baru damai. Nah, kamu nggak nurut berarti nggak damai. Terjadi peperangan, terjadi perselisihan, dan kemudian penjajahan dan peperangan itu tidak terelakkan. Nah, itu bukan seperti itu. Ya, jadi kita akan belajar. Jadi orang-orang percaya itu bukan mencari damai, tapi mendapatkan damai yang kekal itu dalam hati kita. Dan kita membawa damai, menyalurkan damai. Sifat daging kita adalah melawan damai. Sifat daripada manusia itu mau menang sendiri. Mau menguasai, mau berpusat pada diri saya sendiri. Mau saya yang menjadi pengaturnya. Saya menjadi penguasanya. Seseorang yang memiliki hati menjadi penguasa, tidak pernah ada damai. Baik di gereja, baik di keluarga, baik dimanapun. Saya yang kuasa di sini, diam semua. Itu nggak ada damai. Itu ada namanya perbudakan. Kenapa? Takut. Jadi kalau seorang suami takut pada istri, istri takut pada suami, anak takut pada orang tuanya, dalam ketakutan yang bukan hormat, tapi karena kekuasaan mamanya yang keras, yang kejam, papanya yang suka melawan dan menghantam anak-anaknya, itu bukan damai. Itu penjajahan. Wah, keluarga saya tuh tenang, kenapa anak-anak saya nurut semua, nggak ada yang bantah saya, nggak ada yang macam-macam, nggak ada. Itu bukan damai itu ketakutan. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau sampai anak itu ketakutan, istri ketakutan mau berbicara sesuatu kepada suaminya, suami takut berbicara sesuatu kepada istrinya, saudara, di situ ada yang dinamakan celah yang akan dipakai untuk menjadi keluarga itu tidak damai. Segala sesuatu yang tertutup, kasih itu terbuka. Semua yang tertutup itu akan membuahkan peperangan, membuahkan perselisihan, dan semua itu akan terbongkar dan tidak ada kepercayaan lagi, dan disitulah tidak ada damai. Jadi prosesnya panjang sekali. Jadi prinsip yang pertama, orang Kristen tidak mencari-cari damai. Damai ya, ayo damai ya, sorry ya saya, tolong damai ya. Bukan seperti itu, saudara. Itu namanya pengemis damai. Orang Kristen bukan pengemis damai. Orang Kristen itu pembawa damai. Ya. Jadi kita ini pemilik itu kan berarti majikan. Jadi saya bisa berdamai dengan kamu, kenapa? Karena saya sudah didamaikan dengan Tuhan. Jadi nggak ada perkara apapun yang membuat saya menghentikan damai saya dengan kamu, dengan siapapun. Jadi dari pihak Allah selalu membuka diri, dari pihak orang yang tidak bisa damai selalu menutup diri. Jadi iblis itu tidak bisa berdamai dengan Allah, bukan Allah tidak mau berdamai dengan iblis, karena iblis tidak mungkin berdamai dengan Allah, karena dia bapak pembohong. Jadi jangan pernah berpikir Allah itu bisa berdamai dengan iblis. Itu prinsip yang kedua. Ya. Kenapa Allah nggak bisa berdamai dengan iblis? Karena sifat Allah kudus, sifat Allah sempurna. Di dalam kekudusannya itu, iblis menjadi tidak kudus dan melawan Tuhan. Dan pusat dari seluruh adalah Allah, iblis mau menjadi pusatnya adalah dirinya dia.
dan semua bertentangan semua. Dan tidak mungkin damai. Maka orang-orang yang tidak bisa damai tempatnya adalah di neraka. Ya, di neraka. Jadi nggak mungkin bisa berdamai. Jadi kita tahu ini. Jadi asalinya hakikat Allah adalah pembawa damai dan Allah itu damai. Mengapa orang-orang jahat yang di bawah kuasa iblis yang tidak bisa berdamai itu, yang khususnya iblis, tidak diberi kesempatan damai? Karena Tuhan Yesus mengatakan, Bapak pembohong, nggak bisa nggak bohong dia, nggak bisa nggak ngelawan Tuhan. Jadi naturnya jatuh dalam dosa, dia langsung melawan Allah. Dan Allah tidak memberikan damai kepada iblis. Tidak ada istilah damai untuk iblis. Jadi seluruh orang yang berhubungan dengan kita, yang dikuasai dengan kegelapan, dikuasai, saudara, tidak mungkin kamu bisa damai dengan mereka. Walaupun kamu membagi damai, damaimu pun akan dibuang oleh mereka. Dan termasuk pada bangsa Israel, umat yang dijanjikan Raja Damai, Juru Selamat, Pangeran Damai. Toh akhirnya Yesus sendiri pun dibunuh oleh mereka. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, karena bapakmu adalah bapak pembohong. Ya, oke. Jadi Allah Bapa disebut sebagai pembawa damai, dia yang memproduksi damai, dia adalah Allah yang damai itu sendiri, dan damai itu dinyatakan di dalam Kristus yang menebus kita, yang mendamaikan kita, dan dilambangkan dengan tabut perjanjian, dan istilahnya adalah tutup pendamaian di atasnya. Dan ada malaikat dua yang punya 6 sayap menutupi mukanya, menutupi tabutnya, dan menutupi depannya. Jadi 6 sayap itu, jadi kembar kiri kanan. Itu lambang pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Ya, jadi 2 malaikat serafim itu ada di sana berjaga-jaga. Dan itu sama dengan yang ada di tabut perjanjian. Jadi Taman Eden, Eden itu adalah the holy of holy. Taman Eden itu adalah the holy. Di luar Eden, taman yang dunia seisinya itu adalah outer, yaitu di lapangan yang biasa orang bersujud, kemudian menyembah, berwudu, semua itu di situ. Dan Eden sendiri adalah holy of holy. Nah, saudara, ini saya lagi mau mengajar tentang bait Allah ini, ya, tentang awal mula bait Allah itu apa di Taman Eden, dan dibuktikan dari seluruh firman Tuhan dan sangat mengagumkan. Dan di sana suasananya adalah damai. Di situ, ya, dan tidak ada di sana yang bisa mengubah apapun. Dan waktu Tuhan memberikan perintah pada manusia supaya manusia taat, dan disitulah mulai terjadi Allah tidak berdamai. Dan Allah memusuhi iblis, tapi Allah tidak memusuhi manusia. Allah mengutuk iblis dan mengutuk tanah, tapi Allah tidak mengutuk manusia. Jadi artinya apa? Iblis dan tanah, bumi, semesta ini itu akan dilenyapkan oleh Tuhan, diubah. Tapi manusia diperbarui Tuhan. Nah, semua manusia yang ikut iblis, ya semua masuk dalam hukuman kekal yang tidak bersama dengan kita. Nah, saudara, ini adalah satu perjalanan flashback ke belakang. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam hal yang kedua. Ada satu kata yang saya suka. Ya, ribet, ribut, rebut. Tahu maksudnya? Ya. Suka ribut, orang paling ribet, dan suka ngerebut. Dan dimanapun itu terjadi tidak ada perdamaian. Terjadi apa? Wah, semua itu kayaknya bergolak terus saja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang seperti itu. Yang seperti ular, yang seperti ulet. Dan di dalam seluruh pelayanan, di dalam seluruh kehidupan kita itu ada manusia-manusia seperti ini, saudara. Saudara masih ingat bangsa Israel ada yang disebut sebagai Bani Korah. Dan dikatakan kalau kamu membuka diri kepada orang Mesir yang bercampur seperti ini, kamu akan seperti menusuk dirimu sendiri, kamu akan mengkhianati dirimu sendiri. Dan Musa sudah diperingatkan Tuhan. Dan akhirnya betul, mulut yang terus melawan Tuhan adalah dari mereka. Tidak ada damai, melawan Musa terus, hantam terus, hantam terus. Sudah nggak ada damai.
Kalau sampai dalam keluarga kita ada orang yang nggak bisa damai, itu anaknya setan. Kepingin terus musuh terus itu anaknya setan pasti. Tapi kalau kepingin mengampuni, kepingin berpikir bagaimana membangun, bagaimana mengasihi, nah itu anak-anak keluarga kerajaan Allah. Karena sifat buah Roh Kudus, natur daripada kerajaan Allah itu keluar semua. Dan itu natur kita. Bukan natur kita menjebak, terus menghina, wah bukan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jangan suka ribut dan rebut ya. Maka di situ terjadi perpecahan yang berpusat pada diri, kemampuan daripada menyenangkan diri, cita-cita dirinya semua orang harus melayani dia seperti bayi. Kalau nangis, nggak dikasih, tambah nangis ya. Nah itu self-center. Ya, saudara, kalau sudah tua kebalik. Kalau masih kecil, dunia itu semua dituntut melayani dia. Ya karena dia nggak bisa melayani dirinya. Ya kan, minum, pipis, pokoknya terus saja. Tapi kalau sudah tua, kamu siapa yang melayani kamu? Ya kan? Karena sudah tua. Dan tambah tua, orang itu bukan seperti bayi lagi. Dia harus menyiapkan diri semakin tua. Orang itu harusnya semakin mempersiapkan anak cucunya itu mapan semuanya. Kan gitu manusia kan? Karena manusia diberi hikmat. Saudara, kita percaya begini. Mengapa Tuhan memakai domba sebagai ilustrasi yang dipakai Tuhan Yesus langsung dari mulutnya, anak domba Allah. Dan kemudian dia mengatakan, kamu haruslah cerdik seperti ular dan tulus hatimu seperti merpati. Merpati dan domba, binatang pembawa damai. Tahu sebabnya? Merpati itu tidak mempunyai empedu, tidak menyimpan kepahitan. Kalau nggak percaya, belek itu merpati, burung dara. Pernah makan burung dara kan? Coba belek, cari empedunya, nggak ada. Yang lain ada, dia nggak ada. Dan domba tidak disediakan cakar. Tanduknya nggak keluar, seperti kambing. Tanduknya ke dalam. Saudara, tanduk ke dalam bukan untuk menyerang, bukan. Dan waktu saya menyelidiki seperti ini, ada seorang tokoh Puritan bernama Thomas Watson membahas tentang satu kalimat yang kemudian saya pikir benar juga ini. Kenapa? Makhluk yang paling lemah itu manusia. Tidak disediakan Tuhan cakar seperti elang. Gigimu nggak seperti yang bisa matuk atau seperti taring kayak singa gitu kan. Ada orang-orang pada gila semua. Ada orang yang kepingin jadi vampir, terus giginya itu dijadiin vampir, digergaji. Kelihatan gini. Dan tiap hari minumnya darah. Dan ini ada, saudara. Orang yang edan-edan gini kan. Jadi manusia waktu lahir, kita melihat satu makhluk yang tidak disediakan Tuhan untuk menyerang. Jadi secara manusiawi kita, kemanusiaan kita bukan makhluk yang saling menyerang. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam serang istrinya serang setan. Setan serang siapa? Nggak ada. Karena dia tahu diri, manusia nggak tahu diri. Masa mau serang Tuhan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu diri. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, barulah terjadi di situ alat peperangan bukan dari tangan fisikal, tapi dari mind. Nah, saudara, ini lebih kejam lagi. Jadi kalau seseorang itu bisa bunuh diri, itu bukan karena fisiknya kita gebuk, bukan. Tapi kita olo-olo dia, kita bully dia, bunuh diri dia. Kenapa? Mainnya kita serang. Nah sekarang ini iblis itu menyerang kita bukan cuma secara fisik, bukan. Tapi pikiran kita dibombardir dengan seluruh isi dunia ini yang disediakan dan diujikan pada kita. Dan kita nggak pernah damai dalam hati kita. Saudara, kalau kita sudah semakin tua, kita semakin berumur, saudara akan semakin tahu betapa rindunya kita masuk kerajaan surga. Semakin tua dekat kematian, semakin tahu dosa yang mengekang dunia. Kita lihat dunia sekarang ini tambah hari tambah susah, makan, minum, semua situasi susah semua. Kita menuju kemana ini dunia? Menuju kehancuran. Sudah, dunia ini bukan tempat kita. Dunia akan diubahkan Tuhan.
Dunia tidak membawa damai, tanah membawa kutukan Tuhan. Saudara harus tahu ini. Dan hanya orang-orang percaya yang diberi kekuatan Tuhan untuk melihat Allah. Untuk mengubahkan semuanya. Nah, saudara, kita percaya pada hari ini adalah berbahagia orang membawa damai, pembawa damai, bukan pencipta damai, tetapi yang menyalurkan damai, yang sudah mendapat damai, dan dia bisa mendamaikan orang. Nah, ini dari sisi kita sudah tahu. Tapi dari sisi orang yang didamaikan, sekali lagi saudara, kalau dia adalah dikuasai oleh kegelapan seperti bangsa Israel yang di dalam kegelapan terus, tidak bisa menerima damai. A peaceful mindedness. Pikiran yang tidak bisa berdamai. Karena tidak diberikan kedamaian. Bagaimana diberikan kedamaian? Hanya orang-orang yang Tuhan berikan damai yang bisa berdamai dengan kita. Jadi intinya begini, kita dibawa oleh Tuhan sebagai pembawa damai kepada isi dunia ini. Dan hanya orang-orang yang dibuka hatinya oleh Tuhan yang menerima damai kita. Murid-murid mengabarkan Injil 70 orang. Wah, masuk ke rumah-rumah. Beritakan Injil damai sejahtera. Betul kan? Dan ada rumah-rumah yang menolak engkau, maka keluar dari rumah itu dan angkatlah sandalmu, kasutmu, dan kebaskan 3 kali. Artinya apa? Damai tidak ada di rumah itu, dan kematian ada di sana. Jadi mengabarkan Injil itu membawa damai, kita mau damai, sifat kita semua ingin mengampuni. Tapi ada tempat-tempat yang tidak bisa berdamai karena peaceful mindedness. Pikiran mereka bukan dikuasai oleh kasih Tuhan, tapi oleh kegelapan, oleh kerajaan yang mengikat dia, dagingnya dia. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa berdamai. Nah, hanya orang-orang bisa menerima damai yang dibuka oleh Tuhan, baru bisa berdamai. Jadi saudara, perdamaian dunia itu tidak pernah ada. Undang-undang dasar negara kita mengatakan akan mencapai perdamaian dunia. Betul kan? Itu kapan? Tanpa Kristus. Jadi yang menggenapi pembukaan undang-undang itu hanya Kristus. Yang menggenapi Pancasila yang bisa melakukan 5 sila itu hanya Kristus. Semua kebenaran adalah berpusat pada Kristus. Kebenaran umum, kebenaran yang khusus semua digenapi oleh Kristus. Saudara, ini satu apologetika, satu pembelaan iman kita. Jadi saya percaya bahwa Pancasila itu dari Tuhan. Saya percaya pembukaan itu dari Tuhan. Karena mereka orang-orang yang waras, yang punya hati nurani, yang menuliskan semuanya, dan mereka merindukan satu negara impian, the dream country seperti Amerika yang sekarang babak beluk hancur. Itu nightmare country sekarang. Orang keluar sudah ketakutan semua. Di mana damai itu? Nggak pernah ada. Karena damai bukan diciptakan oleh dunia, damai bukan di-create oleh negara-negara yang disebut PBB, United Nations. Omong kosong. Damai itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Dan tidak ada satu lembaga yang bisa menciptakan damai. Dan tidak ada satu pengadilan yang bisa membawa damai. Dan hanya Kristus. Saudara, waktu saya baca tiap hari dengan keluarga saya, membaca, kita masuk dalam satu topik di dalam kitab Bilangan itu kota perlindungan, kota yang membawa damai. Jadi kalau orang membunuh orang nggak sengaja, itu dibawa ke kota perlindungan untuk dilindungi supaya diadili dengan benar dengan kebenaran. Nah, kita bawa di sini. Ya. Kita melihat di dalam Yakobus pasal 3 Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, suci hatinya, murni hatinya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, dan mereka yang mengadakan damai. Ini tulisan Yakobus itu melihat pengajaran Yesus, dan dia menguraikan itu dalam kehidupan bergereja. Jadi orang yang berdamai tanpa Puritan,
tanpa justification, tanpa kebenaran, tidak pernah kamu bisa membawa damai. Bagaimana kamu bisa membawa damai kalau kamu nggak benar? Bagaimana kamu bisa membawa damai kalau kamu nggak kudus, nggak suci? Nggak mungkin membawa damai. Jadi seluruh damai-damai yang diciptakan oleh manusia-manusia tanpa Kristus, tanpa kekudusan, saudara, itu damai yang sementara. Heavenly peace. Tidak pernah dicapai oleh mereka. Tapi earthly peace yang mereka adakan. Nah, saudara, dari sini kita melihat, jadi kalau mau damai, saudara, syarat utama adalah kebenaran. Basicnya adalah kebenaran. Dan bagaimana kebenaran bisa kemudian membawa kuasa damai itu? Kebenaran itu menguduskan kamu dan baru kamu bisa melangkah mendamaikan orang. Jadi berbahagialah mereka yang membawa damai. Pembawa damai. Kenapa, saudara? Karena di dalamnya dia memiliki kebenaran. Memiliki kasih Tuhan, memiliki kuasa kesucian Tuhan, dan dia bisa melihat orang, dan dia membuka dirinya, dan dia menyalurkan kasih Allah itu, menyalurkan kebenaran Allah, dan dia hidupnya menyatakan kalau kamu menerima damai saya, kamu akan berbahagia. Ya, jadi begini, pembawa damai bukan mampu membuat orang berdamai. Nah, sekali lagi, saudara. Jadi sekarang poin yang terakhir. Orang yang membawa damai, tidak mungkin dia bisa menciptakan damai. Dia bisa membuat orang akhirnya berdamai. Oh, kamu sudah tak berikan damai gini loh, sudah tak ampuni. Kenapa kamu nggak berdamai dengan saya? Kamu jangan paksa-paksa orang. Kenapa? Karena kamu nggak bisa membuka hati orang berdamai. Kamu hanya menyalurkan damai. Dan tidak bisa membuka hati orang untuk berdamai. Itu bukan hakmu. Itu haknya Tuhan. Pak, nggak enak ya? Nah iya, kenapa nggak enak? Wah, nggak tahu Pak, dia tuh terima atau nggak? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah kamu membawa damai. Mau diterima atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Kamu nggak sakit hati akhirnya. Kenapa nggak sakit hati? Kalau ditolak, ya memang saya harus membawa damai, itu natur saya. Nggak ditolak, ya kamu urusan dengan Tuhan. Kemarin saya lagi ada pembinaan dengan alumni Jogja, GKM Jogja. Setelah kita berdoa itu akan ditutup. Ya. Dan mereka berkumpul, mereka rindu ada satu suasana yang pernah kita bersama-sama merasakan damai, merasakan sukacita, dan semua merasakan sebagai anak, sebagai orang yang betul-betul di situ diubahkan, kita bertumbuh dengan indah sekali, dan itu kesaksiannya sangat indah. Dan kesaksian sangat indah bukan kesaksian, wah Pak, saya sekarang jadi hamba Tuhan punya mobil baru, bukan. Apa kesaksiannya? Pak, anak saya kena penyakit, tidak bisa buang air besar, dan dia empedunya nggak ada. Ibu Lasida mengatakan, Pak, saya kena lupus. Jadi selama hampir bertahun-tahun saya masuk rumah sakit baru tahu penyakitnya lupus. Dan saya sebagai hamba Tuhan akhirnya buka warung. Saudara, indah sekali. Kalau lihat dari keberhasilan hidupnya, nggak berhasil dia. Hamba Tuhan udah di tukang warung. Suaminya juga hamba Tuhan. Buka warung di UKAS SW. Terus yang satunya lagi berpuluh, mungkin lebih 10 tahun belum punya anak. Dan Pak Didi kemarin baru kita tahu Dida jatuh pingsan dan kepalanya kena beton. Dan dia berkata, kesaksiannya, kami bersyukur Tuhan baik sekali. Jadi yang kita tanam itu bukan kebaikan-kebaikan yang palsu, bukan damai yang palsu, bukan. Mereka menemukan hadirat Allah dan mereka betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan mereka merindukan kembali. Bagaimana merindukan? Akhirnya mereka bikin satu pertemuan online. Saudara, saya melihat orang-orang yang mengatakan kata berbahagia, damai, tapi hidupnya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan. Kita harus angkat topi, saudara. Kenapa? Mereka memiliki kerajaan Allah. Jadi berdamai itu bukan berarti, saudara, wah semuanya lancar jalan, bukan, saudara.
Saudara tahu arti berdamai waktu Tuhan Yesus berdamai dengan manusia, dengan Tuhan? Apa puncaknya? Apa yang harus dia lakukan puncaknya? Saudara tahu? Disalib. Damai yang tertinggi adalah penderitaan aniaya. Dan kita bersyukur, saudara. Dan itulah inti daripada berbahagialah. Jadi kalau kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati ini, dan kita sudah tahu akan kebahagiaan yang betul-betul melampaui dari segala sesuatu, bahkan penderitaan pun, orang paling kejam pun, penguasa-penguasa dan segala sakit penyakit pun tidak bisa mengubahkan kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa damai itu, saudara sedang melihat surga. Saudara sedang melihat kerajaan Allah. Dan saudara akan melihat Taman Eden itu mengalirkan dari pohon kehidupan. Airnya keempat penjuru dunia yang dilambangkan dengan sungai Efrat dan sungai Pison dan semuanya. Dan menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan saudara akan melihat itu. Termasuk salah satunya adalah kami, saya yang disembuhkan. Keluarga saya disembuhkan. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Hidup saya di sana, bukan di sini. Kita akan diubahkan. Dan kita katakan, damai itu melampaui segala akal pikiran kita. Dan itulah damai yang ingin kita bagikan dengan orang-orang yang tidak memiliki damai. Saudara. Saudara, jika ada temanmu, ada siapapun. Kemarin saya menceritakan tentang Adoniram Judson kembali. Saudara bayangkan, dua istrinya dan ada istri yang terakhir, dua istrinya meninggal. 13 anak, 7 meninggal. Dan seluruh hidupnya tidak ada yang dikatakan kesuksesan sama sekali. Dan waktu dia mati, saudara yang percaya di Burma, Myanmar, hanya 18 orang. 13 dengan timnya dia 18 orang. Saudara, 100 tahun kemudian, Myanmar sekarang 4,5 juta orang Kristen. Hampir 60% pemerintahan Myanmar, semua orang Kristen. Apakah kita bangga dengan kekristenan? Bukan. Tapi kita melihat, jika tidak ada orang yang hidupnya berdasarkan kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka tidak pernah ada damai yang sejati itu. Bagaimana kita membawa damai kepada orang lain. Jadi, apa yang diangkat oleh Adoniram Judson dan para misionaris dan kita semua adalah, saudara, bukan subjective well-being. Bukan, saudara. Tetapi eternal well-being. Bukan diri kita yang well-beingnya, bukan diri kita semua harus puas, masalahnya beres. Bukan itu, saudara. Tetapi kita tahu ada eternal well-being yang sudah Tuhan berikan pada kita. Roh yang sudah diubahkan baru itu yang selalu membawa kuasa yang tidak terkalahkan. Bahkan dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratan Yohanes, manusia baru benih surgawi itu tidak bisa berbuat dosa. Saudara, luar biasa. Manusia roh kita yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus ini, itu tidak bisa berbuat dosa. Isinya adalah membawa damai, sukacita, kesetiaan, dan tidak ada habis-habisnya. Dan tubuh kita ini selalu kalah. Dan kita berdoa, itulah pengudusan. Belajar membawa damai. Dan kita akan mendapatkan damai yang kekal selama-lamanya. Dan kita akan menikmatinya. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur, biarlah hati kita penuh dengan damai yang sejati, dan marilah kita bawa damai itu kepada dunia ini, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kemurahannya, belas kasihannya kepada orang-orang mendengarkan melalui kesaksian hidup kita, melalui tingkah laku kita, melalui pola-pola yang kita bawa bukan dari dunia ini. Mereka menikmati dan mereka akhirnya terbuka melihat kerajaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber pencipta damai, dan Engkaulah damai sejahtera itu sendiri. Kami bukan yang bisa membuat damai, tapi kami pelaku damai, pembawa damai, penyalur damai. Tuhan, kami seringkali mau berdamai dengan orang, kami seringkali berpikir orang itu harus menerima damai kami. Tetapi itu bukan kekuatan kami, bukan hak kami, Tuhan. Tapi itu adalah kemurahan-Mu, adalah kesetiaan-Mu kepada kaum pilihan yang Engkau
tetapkan dalam kekekalan. Dan kami diajar untuk membawa damai kepada siapapun. Selagi kami bisa berdamai, kami akan berdamai Tuhan. Tapi kami percaya, Engkaulah yang memberikan hikmat, memberikan sukacita, dan memberikan orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kami berdamai dengan indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau memberikan Immanuel, Juru damai, Pangeran damai itu, Kristus Yesus, yang menjamin kami, sehingga kami tidak pernah akhirnya frustasi, putus asa, dan kami akhirnya tidak punya harapan. Tapi kami bangkit Tuhan, kami punya harapan. Jika orang-orang yang memusuhi kami, yang tidak bisa berdamai dengan kami, adalah orang kasih Tuhan, pasti Tuhan berikan kesempatan, kami akan berdamai dengan dia. Terima kasih Bapa, biarlah damai yang mengalir dari surga itu akan terus memelihara hati kami dan menjaga kami sampai kami bertemu dengan Sang Damai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada